ada yang ada bintangnya, quick access. Si kalian lihat di laptopnya masing-masing. Iya, ada nama menu quick access di atas sebelah kiri. Ketemu Bu? Nah, aduh, bisa nggak? Mohon maaf ya Bu, nggak ada bisa hati. Soal waktunya ini habis nih, gitu. Ada sebelah kiri atas. Ya, nah, kita coba pegang dulu. Nah, itu nanti di copy, itunya di delete, tulisan quick access-nya di blok. Itu di atas Bu, ada bintangnya yang ditulis itu di blok dulu. Di atas Bu, atas. Atas banget Bu. Atas banget Bu. Banget ya. Nah ya itu di blok Bu, jadikan biru. Atau dihapus. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Nah, sudah ada yang bisa di blok biru? Hah? Sudah ada yang bisa? Ini baru kita aja cara backupnya dulu di aplikasinya. Operator, itu takut turun tekannya. Bisa Bu atau tidak? Backup dulu buat Nah, balikin. ada Iya Bu? benar, kita acak-acak ayo. Aku nggak bawa emang karena aku malas kalau kayak gitu nggak. Takut rusak Nah, tapi. setelah begini biru, sudah begini biru. Ayo oke, Sudah, ya, sudah ada dulu, tadi ya. ya udah oke. Nah terus Ketik di situ tipe persen app data persen, lambang persen. Iya. persen. Ya itu Bu, langsung diketik situ. Persen. Ya. Persen app data persen. App kecil semua, data persen lagi. Iya, app data persen. Nanti akan masuk ke tampilannya banyak folder di situ. Ya. Sudah? Ibu yang di depan, persen lagi Bu untuk center. Persennya berapa kali? 2 kali ya? Nah, satu aja Bu. Ya, enter. Jangan ada masih. Nah, sudah? Itu di folder nomor 2 ada tulisannya artek. Silakan diklik. Ya, silakan diklik dibuka. Sudah? Ada folder lagi RKAS, dibuka, diklik. Nah, itu ada yang namanya RKS client, ya, DB, database itu namanya. Nah, ya, RKS client DB, itu jangan dibuka filenya, itu nggak bisa dibuka di situ. Nah, iya, nomor 2 dari bawah. Itu DB, belakangnya DB kecil itu dikata dari database. Nah, pekerjaan Bapak Ibu semua itu adanya di situ. Silahkan dikopikan, disimpan di tempat yang aman. Ini database-nya. Betul. Ya, pindahin ke D. Pada saat nanti laptopnya rusak, di D itu biasanya aman. Gitu. Buat folder baru, namakan backup di tanggal sekarang. Iya. bikin folder baru. Tadi dari kopi pindahin. Bikin folder baru. Bikin folder baru iya. Kopi. Masukin ke folder baru. Di bawah. Sudah? Belum, dia nggak Tanggal ngerti berapa cara tadi? bikin folder baru. Nah, setelah ini di backup, apa yang nanti akan saya bedah, Ibu boleh praktekkan di arkas Ibu masing-masing, Bapak Ibu masing-masing, dirubah sedemikian rupa sampai nanti paham langkah-langkahnya, sampai nanti hang itu segala macam, datanya aman sampai saat ini, bisa dikembalikan lagi. Gitu. Pada saat nanti sudah pusing, kita rubah-rubah, Ibu membalikan ke awal lagi pusing, database yang ini tadi sudah kita copy, masukkan lagi, dibuka lagi. Jika kita sudah rubah-rubah semua angkanya, belanjanya ada yang kita hapus, sudah kita geser, akhirnya tambah makin nggak klop,
kita pusing. Database ini dikopikan kembali dengan cara seperti tadi, bintang persen APP data persen masuk, tinggal dipastikan yang ini, otomatis di aksesnya akan kembali ke semula saat sekarang. Jadi tidak perlu takut, gitu. Ini yang menjadi itu. Pada saat sudah pekerjaan banyak, takut nanti ada masalah, silakan di backup, buka folder baru, nanti di copy pastikan di situ, simpan. Pada saat nanti kita kehilangan atau rusak segala macam, ini bisa menjadi backup. Jadi tidak mengerjakan dari awal. Sudah ya, paham ya Bapak Ibu? Nanti untuk responnya kita akan praktikkan juga. Silakan Bu, masuk ke aplikasinya Bu. Langkah awal kita ke penganggaran. Ya, itu Ibu penganggaran. Aktivasi kertas kerja. Nah, di sini punya si ibu ini buah regulernya entah apa yang sedang dikerjakan, entah melakukan pergeseran atau perubahan. Karena di sini menunya yang menyala itu yang bisa dioperasikan itu menu hapus. Ibu tadi melakukan apa Bu? Menu pergeseran apa perubahan? Menu perubahan. Oke, tunggu. Diapa dulu. Sekarang coba ke penata usahaan. Ya, ke aktivasi BKU Bu, di awal saja. Nah, pilih sumber dananya. Bisa? Oh, jadi setelah Ibu rubah, Ibu harus penganggaran, kembali ke penganggaran Bu, karena Ibu belum, ini udah selesai belum perubahannya? Ada yang mau dirubah? Ini nggak akan stuck di sini nih. Nggak, maksudnya sudah ada yang dirubah belum? Ibu nggak perubahan? Belum. Nggak apa-apa, Bu hapus aja. Iya, iya, itu aja Bu. Hapus perubahan. Belum ada yang dirubah kan Bu? Iya. Ya, lanjut Bu terus. Coba sekarang kita lihat ke BKU-nya sudah ada belum sampai bulan Agustus? Sumber dana. Nah, kenapa BKU-nya cuma sampai bulan Agustus? Padahal kita ngadain setahun sampai Desember. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahap 3. Dalam arti kita sudah di bulan Oktober. Ini masih tampilannya sampai Agustus. Pak, gimana kita nanti mau ini gimana kita nanti mau melanjutkan peng-SPJ di bulan September, Oktober, November, Desember? Caranya kembali ke sini Bu, ke penganggaran. Kita adalah perubahan ke aktivasi kertas kerja, perubahan, ya lanjutkan. Nah, Ibu perubahan, diklik perubahannya Bu, sudah perubahan. Hati-hati perubahan itu yes Bu. Oke, Ibu lakukan pengesahan aja Bu. Jadi kita nggak usah rubah Bu. Seolah Ibu udah berubah. Ajukan pengesahan Bu, biar saya sahkan, biar nanti menu bulan yang lainnya terbuka. Sumber dana pilih Bu. Kok saya Bu? Kok saya bilang apa? Belum diklik tadi. Coba kembali balik ke aktivasi kertas kerja. Nah, betul. Kalau nggak gini, kita coba rubah satu Bu ke kertas kerja. Ngambil dulu deh. Kita ke kertas kerja dulu. Kita rubah satu. Ya. Coba sumber dananya. Nah, buat reguler. Nah,
ditambahkan misalnya apa yang ibu kurang di sini? Ibu mau tambahkan? Atau mau dihapus? Nah, yang ibu nggak mau SPJ kan apa kira-kira? Nah ibu, tambah uangnya masih ada anggarannya. Yang mudah gini aja, ibu yang nggak mau diserap apa? Listrik atau apa? Ada dua apa? Nah, nggak apa bu, apa aja nanti bisa dikembalikan kok. Ini hanya satu aja. Nah, satu aja. Tapi ingat bu, ingat ya. Yang item satu aja bu, jangan ada banyak, jangan ada buku. Nah, itu apa tadi itu? Apa tadi bu? Apalagi itu atas saja ada yang satu item tuh. Jangan ada banyak item, nanti bu bingung. Satu item aja ke atas ya. Nanti gak usah dihapus itunya. Atasnya bu, pokoknya di gak apa-apa sih, tapi ibu ingetin ya, klik 2 kali bu. Di sini juga belum ada bu masalah tuh. Ayo, dua lagi, itu anggaran bu, dua saya lihat dulu anggaran, akibat kertas kerja, perubahannya sudah diklik, ya, coba klik, iya. Lanjut ke kertas kerja bu sebelahnya, oke. Sumber dananya boleh. Di sini bisa ubah data bu, klik satu, nah ubah data tuh. Ubah datanya bisa diklik nggak yang ini? Iya. Nggak bisa. Harusnya bisa bu, usaha gitu. Coba. Ibu ajukan pengesahan dulu coba, biar saya verifikasi. Nah, ya sumber dananya. Buat saya nggak muncul, ibu bermasalah ini sebetulnya. Bentar, saya cek dulu. Oh iya ibu, ini nggak connect bu ya nggak muncul datanya. Nah, silakan belum dipilih recordnya. Beli dulu. Nah, ini perubahan. Kalau memang ini di bulan Juni ya. Nah, ini di bulan Juni. Ini di bulan Juni tidak akan menetap, tapi mau diserap di bulan Oktober. Ini checklistnya dipindahkan saja, dihilangkan. Pindahkan ke Oktober. Tinggal di oke. Jadi otomatis belanjanya itu nanti bisa ibu bayarkan di Oktober nanti di sini adanya. Itu berubah. Kalau memang tidak mau diserap di bulan-bulan lain item-item ini, tinggal dipindahkan aja. Jadi kalau pindahkan pergeseran atau perubahan, ini aja yang digeser ke sini. Gitu. Itu yang pertama. Oke mas, mau mana itu? Sudah, oke. Oke. Di cancel boleh? Cancel juga nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya di spanduk, iklan spanduk ini, klik, ubah data. Ini bisa dirubah ininya. Gitu. Jadi kalau ini dihilangkan, di oke, uang ini akan pindah ke sini. Misalnya ini kalau tadi kan dipindahkan bulannya, ini dihilangkan saja, dihilangkan, di oke. Nah uangnya pindah ke sini. Jadi uang ini
bisa dibuat belanjakan apa? Misalnya taruh di sini, Pak. Sini, sisip. Di sini dibuat kopi. Sisip. Sisip sini. Ada buat sisipnya. Nah, bisa bikin belanja baru. Tapi anggarannya cuma segini. Nanti kalau emang besar itu dikosongin aja. Ini jangan dihapus untuk rekodnya buat riwayat nanti biar nggak lupa. Kalau ini untuk perubahan. Nah, jadi nanti sini mau belanja apa? Cuma punya uangnya untuk perubahannya cuma segini. Jadi yang tadinya fotokopi, misalnya buat beli pensil atau pulpen tinggal dicari. Uangnya ini pindahkan ke belanja yang lain. Kalau di pergeseran nggak bisa. Ini bisanya di perubahan. Karena kalau untuk belanja perubahan di sini akan muncul bos reguler perubahan. Gitu. Oke, di cancel aja. Yang tadi mana? Ini? Tadi apa yang 360? Iya. Diisikan lagi aja. Di bulan apa tadi? September apa Oktober? September. Itunya diisi berapa? Itunya 300. 305 apa ya? 10.000 ya? Berarti 6. Berarti rasanya 6 ya? Ini bisa, ini kan contoh doang kan? Nah, kembali nol lagi. Sekarang kita lihat di sini, di penata usaha coba. Coba di sini, aktif di sini. Coba sumber dananya. Oh, masih. Ajukan dulu ininya. Ajukan dulu di sini penganggaran ke pengesahan. Nanti saya salahkan. Nanti bulannya akan terbuka semua. Sinkron. Tunggu. Ya, setuju? Nanti aktif BKU-nya itu di bulan Januari sampai Desember akan terbuka semua. Baru bisa melanjutkan pelaporan di tahap 3. Kalau tidak melakukan klik perubahan dan tidak melakukan pengesahan di dinas, itu tidak akan muncul bulannya kan itu. Cuma sampai Agustus, September, Oktober, November, Desember nggak akan muncul. Kalau belum Itu. Kenapa diwajibkan itu? Karena tidak ada anggaran. Sekarang saya tanya, yang tahap 1, tahap 2, laporan BKU-nya bisa sampai 0 ada? Ada nggak? Kalau memang bisa sampai 0, saya mau belanja. Itu bayar listriknya di mana? Makanya nanti di perubahan sisa listrik yang dianggarkan, biasanya ibu menganggarkan 2 juta listrik, pembayaran setiap bulannya 1,7, ada saldo atau sisa 300.000 tiap bulan. Itu nanti bergeser terus sampai dikalikan beberapa bulan, bisa uangnya bisa dipakai di tahap ketiga. Sisanya yang 300 itu dikali berapa bulan, itu bisa dipakai untuk belanja yang lain di tahap 3. Jadi uangnya nggak hanya untuk bayar listrik, bisa listrik pakai buat listrik atau di situ nggak bisa buat bayar ATK juga, bisa buat tambahin bayar guru juga. Kalau di perubahan ini uangnya udah kembali ke normal lagi, jadi boleh dibelanjakan apa saja. Itu bedanya dengan pergeseran. Sudah? Terus kanan ya. Kalau itu di pergeseran bisa. Pergeseran kan di bulan sampai September. Sama September. Kemarin nggak melakukan pergeseran. Oke, di perubahan pun bisa. Nah, ini udah muncul bulannya sampai bulan 12. Jadi sekolah yang tidak melakukan perubahan setelah tutup BKU bulan Agustus ini nggak akan muncul. Jadi tidak bisa lanjut laporan ke tahap 3. Uangnya sudah cair kan tahap 3? Ada yang belum cair? Gitu. Justru yang di bulan Oktober tuh ada yang sudah banyaknya uangnya. Karena tahap 2 ada masuk di Oktober juga. Gitu. Nanti pelaporan
Ada yang tahap 2-nya di bulan Oktober, kayaknya tanggal Oktober Apa ada? tuh? Ada? Angkat tangannya? Ya. Yang tahap 2-nya baru cair di 5 Oktober. Nah, Bapak, tahap 2 itu berlaku dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus 5 bulan. Karena Bapak belum dapat uang cairnya di Oktober, jadi April BKU-nya tinggal buka, aktifkan, tutup sampai bulan September. Itu sudah dicatat sekolah Bapak melaporkan laporan tahap 2 sampai DTA bulan Agustus. Jadi yang duitnya itu cairnya di Oktober, tinggal aktifkan BKU, tutup, aktifkan, tutup, Agustus sampai Agustus sudah dianggap melakukan laporan tahap 2. PR-nya uang itu masuk di 5 Oktober. Gimana caranya? Nah, pinjam di kertas kerja aja sebelumnya. Oke. Nah, bisa dikit ke kanan, lihat yang April, Mei, Juni. Terus, oke. Ya cukup. Nah, di bagian bawah itu, ini di bawah ini ada menandakan ini belanjanya Pak, per bulan. Bagian cairnya tahap 2 di bulan Oktober, ini ditambahkan semua dulu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berapa nih uangnya nominalnya? Ini ditambahkan. Pada saat ini sudah ditambahkan total nominal sekian. Baru nanti rincian yang per bulan ini di item-itemnya ini ada item di Juli nih. Kita buka satu-satu. Kita adakan pergeseran atau perubahan. Seperti tadi checklist yang di bagian kotak banyak per bulannya itu kita pindahkan semua ke Oktober. Jadi nanti di Oktober itu yang ini ada di Oktober, ini ada di Oktober. Semua yang belanja di bulan ini nanti ada di Oktober semua sini. Nanti kita bayar apel semua. Ya, tolong bawah lihat yang honor guru. Yang berarti itu kan rutin ya bulan ada. Terus ke bawah biasanya bawah. Honor lagi atau listrik, nah itu. Listrik boleh yang tiap bulan rutin pembayarannya ada nggak? Nah. Honor listrik. Yang pembayaran rutin tiap bulan pokoknya itu di bawah. Biasanya yang rutin di bawah dia. Yang rutin pembayarannya tiap bulan itu nanti dirapel jadi 1 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu dihitung semua, dibayarkan sekaligus di bulan Oktober. Checklistannya tiap bulan dihapusin dulu, jadi dipindahkan ke Oktober. Gitu. Nih seperti ini. Ini saya kita sudah berkomunikasi, jadi kita tidak bisa lagi untuk melakukan penjatuhan. Sebenarnya bisa nih. Coba sini terus Mei. Terus. Nah, di sini karena April tidak dianggarkan. Nah, ini yang 2 juta, 4 juta, 6 juta, 8 juta, 10 juta, 12 juta sampai sini. Nanti di checklist bulan yang tadi kotak-kotak itu semua dihapuskan nih di bulan Mei, Juni, juga dituliskan sini 12 juta di Oktober langsung. Langsung 12 juta di sini, semua nih. Yang 2 juta ini semua di sini. Jadi pada saat Oktober uang yang tahap 2 baru masuk, jadi dibayarkannya di sini dirapel 12 juta nih, untuk semua. Benar sama aja. Gitu. Jadi 1 bulan bayarnya. Paham nggak maksud saya? Nah, paham ya? Yang tinggal checklistan yang di bulan-bulannya itu yang ada Agustus, ada jumlah, ada apa segala macam yang kita praktekkan, kuncinya di situ. Jadi ini dipindahkan. Ini untuk yang laporan tahap 2-nya baru cair. Kalau yang sudah dari awal cair, nah tahap 2 itu kemarin laporan di bulan apa? Juni. Oke, di bulan Juni berarti kan kemarin membayar, maksudnya April ada. April, Mei, 3 bulan dengan Juni ya. Ini dibuka juga nih. Ini dicek dihilangkan, di sini jadi
kali 3, jadi 6 juta dibayar pada saat uang cair kemarin bulan Juni. Jadi hitungan tahapnya kalau sudah kelewat bulan itu kita bayar sekaligus, baru nanti di Juli kita bayar 1 bulan, Agustus 1 bulan, September 1 bulan, ya sampai Agustus tahap 2 itu. Kalau sudah kelewat dari pencairan itu bayarnya jadi kita rapel di sini, jadi 6 juta langsung untuk pembayaran April, Mei, dan Juni. Semua transaksi belanja sama seperti itu. Itu untuk pembayarannya gimana? Karena kan nanti ini biasanya ditalangi dulu untuk swasta boleh. Tahun ini masih tarik tunai. Nah, untuk tarik tunai tidak boleh nominalnya itu sembarangan. Ini untuk honor tarik tunai, tarik tunai kan? Karena ditalangin kan sebelumnya. Ini ada berapa nih orang ini? Coba ke atas ini. Ada berapa orang nih? Yang guru. Ada berapa? 10 ada? 10 kayaknya. Ya, 10 masing-masing gajinya atau honornya 2 juta. Jadi untuk tarik tunai boleh dihitungnya begini. Misalnya tahap 1 kemarin cair di bulan Maret. Kita mau bayar honor sudah di. Kan tahap 2 harusnya kita belanja modal, harusnya. Tapi kita tidak belanjakan. Akhirnya dia ada saldo di rekening. Ya di apa di atasnya. Nah, kita mau ubah Pak di tahap 3, kita nggak jadi belanja modalnya. Bisa apa nggak Pak? Kalau tadi saya lihat soalnya tidak bisa diubah, harus penggeseran. Itu bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan yang tadi Bapak bilang, kan kita udah ambil uang untuk bayar listrik. Ternyata bayar listriknya masih ada saldo di tangan. Nah itu cara pengembaliannya bagaimana? Artinya supaya kita terarah Pak. Begitu Pak. Terima kasih. Jadi gini, yang pertama, Dimasukin lagi kan? untuk perubahan semua bisa dibelanjakan antar lintas rekening. Jadi belanja modal, kenapa harus di tahap 2? Nggak ada aturan belanja modal itu harus tahap 2. Cuma kita berpikir di tahap 2 itu anggaran yang paling besar, ya kan Bapak Ibu? Iya, betul. Nah, belanja modal itu biasanya mengumpulkan dana yang besar. Jadi lazimnya mereka itu belanja di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, belanja modal di tahap 2. Kalau untuk sekolah negeri itu pengaruh Pak, belanja modal itu. Karena masuk ke hitungan aset kota Depok. Dan itu harus diinput juga ke sistem. Asetnya itu yang dibeli sekolah. Kalau tidak diinput ke sistem, ekstra tiap bulan yang diterima guru dan pegawai dinas termasuk saya nggak akan dicairin Pak uang ekstranya. Jadi kenapa kita bikin aturan? Bukan aturan di tahap 2. Jadi biar sampai akhir tahun asetnya itu bisa keinput ke sistem. Itu sebenarnya asalnya. Kalau kita kaitkan dengan negeri itu mana? Yang kedua, untuk listrik sudah saya katakan listrik itu kita biasa bayar 1,2, 1,3 atau 1,4 nanti 1 juta itu kita anggarkan saja 1,5 juta flat setiap bulan. Nanti pada saat pelaporan di Januari cuma bayar 1 juta, nggak apa-apa masukin di BKW-nya 1 juta, ada tabungan 500.000. Februari 1,3 ada tabungan 200. Nanti dikumpulin sampai terakhir di tahap 3, sisanya itu bisa digunakan untuk beli yang lain, untuk belanja yang lain. Jadi anggarkan di harga yang paling tinggi setiap bulan. Jangan takut uang itu nggak habis, sayang saldo sisa semuanya. Daripada Bapak Ibu menganggarkan 1 juta, begitu pas besok ada kenaikan barang yang Bapak mau beli jadi 1,2, yang 200 siapa yang mau nombokin? Mending dilebihin harganya di atas ringanannya daripada harus dikurangi. Kalau dikurangi nanti pada saat ada kenaikan tiba-tiba BBM naik, barang-barang itu naik, Bapak aman karena kita menganggarinya di atas. Itu yang jadi itu solusinya untuk listrik dan pergeseran. Sebenarnya bisa. Kalau untuk tahap 3 itu uang apapun bisa digunakan untuk belanja apapun. Kalau untuk perubahan, nanti semua akan mengalami dan akan memahami apa sih perubahan. Kalau masih penasaran, karena akses sekarang yang belum ada perubahan, yang Bapak Ibu sedang kerjakan ini, bulannya pasti masih sampai Agustus semua.
Betul? Ya, nanti ajakan situ perubahan. Kenapa diwajibkan perubahan? Karena sudah berpikir yang membuat sistem itu, uang listrik itu pasti ada lebihnya, walaupun koma-koma. Makanya diarahkan untuk perubahan. Jadi gitu ya, Pak. Gitu. Ada lagi? Ya, Ibu. Tanya kan eskul-nya tetap guru di situ kan? Nah, saya tanya dulu, eskul-nya guru yang ada di situ atau ngambil tenaga orang luar? Orang luar. Nah, yang dalam nggak boleh. Kalau guru yang mengajar di situ tidak boleh ngambil eskul di situ. Oh, guru nggak pernah ngajar eskul gitu Pak? Iya, gitu. Dari luar. Harus dari luar orangnya. Kalau guru di situ ngambil eskul di situ, kenapa nggak honornya aja ditambahin sebagai guru? Kalian aja ngajar lebih semangat. Itu nggak boleh Bu. Itu. Nah, untuk yang dari luar itu biasanya sebutannya bukan honor atau gaji, tapi jasa. Jasa-jasa itu ada namanya jasa ahli. Nah, jasa narasumber. Nah, yang masuk ke kategori itu nanti ibu dakasnya pembelajaran jasa eskul. Bukan jasa. Jadi kita anggapnya dia ahli gitu. Jadi yang melatih anak-anak kita. Jadi jasanya yang diambil. Kalau untuk jasa kan nggak banyak Bu, berapa sih Pak pajaknya? Gitu. Nah, untuk mensiasatinya, guru yang mengajar di sekolah tersebut tapi mengajarkan eskul karena kita sayang. Gimana siasat Ibu? Kalau untuk di negeri biasa ditukar Bu namanya sama sekolah negeri yang lain gurunya di suite. Jadi sekolah A transfer ke gurunya guru B sekolah, guru B ngajar eskul di sekolah A. Jadi harus ada kerjasama. Betul. Ya, karena Ibu tanya pajaknya kalau untuk yang pertama yang membeli guru di sekolah tersebut itu udah nggak boleh ya Bu ya itu ya. Yang kedua pajaknya pajak jasa Bu, pajak tenaga ahli. Jadi bukan honor Bu, dia jasa ahli. Jadi kalau untuk jasa pajaknya PPh berapa? 22, 23, kalau 21. Nah, 23 berapa pajaknya Bu? Potong pajaknya? 1 berapa? Sampai berapa persen? Enggak. Nah, 2,5%. Itu pasti punya kalian PWP kan? Gak mungkin lah orang ngajar eskul punya PWP. Satu lagi Pak. Ya. Pajak makanan Pak ini keluar ketika kami membeli, misalkan ada program kegiatan yang menggunakan makanan konsumsi gitu. Karena katanya ada double pajak untuk Pemda Depok itu pajak makanannya beda, ketika di atas itu beda gitu Pak. Bagaimana Pak? Saya bingung nih. Ibu buka sekolah apa buka restoran Bu? Ya. Soalnya kalau kita makan di restoran begini dan Balgonda itu nanti di supaya itu Kayak PPN. masuk pajak. Begitu kan? Taknya berapa persen? Gitu. Nah, sudah kalah Bu. Jadi nanti pada saat dibuat transaksi itu kami Pak sekolah swasta. Jadi kita tidak pernah dibubarkan untuk pajak. Nanti kalau pajak kita dipungut itu bayarnya ke siapa? Kita laporannya ke siapa? Gitu. Jadi tidak dapat Pak. Tidak ada. Yang tadi pun yang eskul pun kalau melihat pajaknya cuma pajak jasanya aja tergali, tidak pun tidak. Tapi yang penting kata laksana orangnya itu jangan terlalu mencolok Bu, guru di situ ngajar eskul di situ, tukerlah namanya dengan yang lain. Gitu. Walaupun yang melaksanakan kegiatannya itu. Cuma seperti itu sebenarnya aturannya. Makasih Pak. Ya. Terakhir satu lagi. Hah? Ya, boleh dibangun di sekarang aja. Saya Pak mau nanya, sekolah kami kan sudah terlanjur kirim laporan tahap 2 kemarin. Iya. Statusnya juga sudah tercatat, sudah lapor tahap 2. Saya bisa mengajukan penghapusan untuk memperbaiki yang tahap 2 ini. Terus tanggal 30 kita belum selesai, statusnya kita di sini gimana? Apakah sudah selesai atau masih? Statusnya kembali tidak melaporkan tahap 2. Jadi yang kedua udah nggak bisa yang Iya.
Statusnya tidak lolos. Kalau begitu nanti semua sekolah ikut. Kita tutupin aja dulu laporan sampai bulan Agustus. Nanti dalam bulan Agustus kita catat, kita bongkar lagi. Karena record itu yang terbaca pada saat login terakhir pengerjaan. Nanti misalnya setelah pencariannya keluar, nanti kita ambil perbaiki lagi di belakang, masih bisa kan? Silakan kalau itu. Tapi resikonya nanti kan banyak PR lagi ke belakang, abad lagi pekerjaan lagi.